pada video kali ini kita akan berbicara mengenai sumber penghasilan yang didapat dari pialang berjangka, sehingga kita harus sadar banyak orang di luar sana yang berpikir bahwa kalau kita trading forex, kita kan beli, berarti di ujung sana ada yang jual, selalu bicara seperti itu. Welcome back di RF Channel on YouTube. Kita hari ini akan membahas mengenai salah satu poin penting, bahwa dari mana sih datangnya keuntungan dari pialang berjangka atau broker forex yang kita gunakan sehari-hari. Nah, tentunya ini adalah bagian dari edukasi bersama saya Ryan Filbert dan juga Okta Invest Sama Berjangka. Okta Invest Sama Berjangka adalah salah satu pialang berjangka yang terdaftar dan diawasi Bapepti di Indonesia, yang sudah hampir jalan 3 tahun mengedukasi di kanal RF Channel, dan setiap Senin kita membuat video-video series untuk edukasi, dan setiap hari Rabu Anda semua bisa mengikuti live session, bisa tanya jawab bersama-sama, kita belajar mengenai hal basic dari trading forex, hal-hal yang sifatnya technical analysis. Ada juga kita melihat dari kondisi pasar pada saat itu sedang berlangsung seperti apa, yang kita korelasikan dengan event-event yang ada di dunia, misalnya adalah kenaikan suku bunga acuan, adanya inflasi, dan berbagai macam isu yang paling terkini tentunya kita bahas di hari Rabu. Nah, pada video kali ini kita akan berbicara mengenai sumber penghasilan yang didapat dari pialang berjangka, sehingga kita harus sadar banyak orang di luar sana yang berpikir bahwa kalau kita trading forex, kita kan beli, berarti di ujung sana ada yang jual, selalu bicara seperti itu. Berarti ketika kita beli dan untung, di sana ada yang jual dan rugi. Kan akan selalu seperti itu cara berpikirnya. Nah, di video kali ini kita akan mengambil satu parameter yang menjadi kunci keuntungan dari si broker forex atau si pialang berjangka ini, yaitu adalah spread. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai spread, kita juga akan mengenal juga adalah biaya menginap. Jadi parameter pertama adalah spread, biaya kedua adalah biaya menginap. Nah, biaya menginap ini juga adalah sesuatu yang bisa dijadikan sebagai cara mereka mendapatkan keuntungan, seperti itu. Nah, sebelum kita akan mulai, saya akan informasikan bagaimanapun juga semua edukasi yang kami berikan tetap ada disclaimer-nya, tidak bisa menjamin sama studi masa lalu akan sama persis dengan yang ada di masa yang akan datang. Nah, pertama saya akan coba ceritakan. Ketika kita memiliki satu parameter utama, yaitu adalah mendapatkan spread. Misal, spread itu bagaimana sih, Ryan? Kita pergi ke toko emas. Ketika kita pergi ke toko emas, maka ketika saya beli, berarti kan emas yang saya ambil, berarti ketika emasnya saya ambil, saya bayar dengan rupiah saya, maka ketika harga emas naik, sebenarnya secara tidak langsung saya untung, dan yang menjual emas, yaitu toko emas, itu yang rugi dong, karena mereka tidak mendapatkan keuntungan atas barang yang sudah diberikan ke saya. Itu cara berpikirnya, sehingga orang berpikir bahwa transaksi pada pialang berjangka juga akan seperti itu. Berarti ada yang untung dan ada yang dirugikan. Sebenarnya tidak selalu seperti itu. Kenapa? Karena ada orang tertentu yang memang menginginkan harga mengalami penurunan. Ada orang tertentu yang menginginkan harga mengalami penurunan. Loh, kok bisa? Karena ada transaksi sebelumnya yang terjadi. Kok ada transaksi sebelumnya terjadi? Bayangkan begini. Saya sudah punya 1 kilo emas. Berarti apa harapan saya atas 1 kilo emas yang saya miliki? Jawabannya, saya menginginkan naik. Tapi, saya berencana untuk menjualnya 5 tahun lagi. Atau saya tidak berencana menjual, karena saya ingin memegang emas ini. Dan saya tahu tingkat inflasi dan lain sebagainya, bla 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 bla, menyebabkan yang namanya emas akan cenderung naik, misal. Nah, sekarang, apakah dalam perjalanan 5 tahun ini emas itu naiknya seperti naik gunung? Enggak, berarti bisa saja turun. Kalau turun, apakah saya akan mendapatkan keuntungan? Tidak. Apakah saya mendapatkan kerugian? Bisa, yaitu adalah opportunity loss. Nah, ketika terjadi opportunity loss ini,
ada satu instrumen yang bisa kita gunakan disebut dengan instrumen derivatif, di mana kita mengambil sell, yaitu di perdagangan berjangka untuk emas kita ambil sell. Kenapa? Ketika turun, makin turun kita makin untung. Jadi, ketika saya sudah memiliki emasnya, lalu setelah itu saya pencet sell di bursa berjangkanya pada perdagangan komoditi derivatif emas, maka ketika turun saya untung dari derivatifnya, tapi saya tetap memegang emasnya. Jadi ketika turun, oke, saya beli kembali. Jadi artinya kalau sell kan harus dilawan dengan buy. Berarti ketika emas turun di fisiknya saya kalah, tapi di pasar berjangkanya saya untung. Nah, sekarang dibalik. Loh, Ryan, kalau ternyata harga emasnya naik terus, apa yang terjadi dengan bursa berjangka saya? Saya rugi di bursa berjangka saya, tapi saya untung dari emas yang saya pegang. Betul kan? Berarti ada orang tertentu yang memang siap dengan kerugian ketika dia melakukan transaksi di bursa berjangka. Jadi kalau hanya Anda melihat antara satu tujuan saja dalam transaksi beli naik untung, maka tidak selalu seperti itu. Karena ada strategi lanjutan yang biasa orang lakukan dengan namanya hedging. Nah, ini adalah poin ya, ketika kita mau tahu bahwa oh ternyata seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dalam sudut pandang si pialang berjangkanya? Dari sudut pandang si pialang berjangkanya, dia selalu menetapkan standar aman dalam hidupnya, yaitu adanya jarak harga beli dan harga jual. Akibat ada harga beli dan harga jual dan spread itu, maka secara otomatis berapapun yang ditransaksikan, dia sebenarnya selalu mendapatkan selisih antara harga beli dan harga jual. Kalau ada dua orang yang sama melakukan beli dan jual berbarengan. Beli dan jual barengan, dia tetap ada spreadnya. Sehingga spread inilah yang mendapatkan keuntungan bagi si pialang berjangka. Nah, pialang berjangka juga bisa menerapkan namanya adalah biaya inap. Loh, kok bisa ada namanya biaya inap? Karena transaksi kita adalah transaksi margin. Transaksi kita adalah transaksi yang disebut leverage. Artinya adalah bila saya ingin membeli emas sebanyak 1 kilo di bursa berjangka, saya tidak perlu menggunakan 1 kilo secara uang. Saya hanya perlu menggunakan 1/100-nya. Nah, dengan hanya 1/100-nya itulah, maka ada fitur lain yang biasa disebut sebagai biaya inap. Sebenarnya kalau ketika kita melakukan transaksi derivatif, di mana ada transaksi yang menginap sampai dengan besoknya, maka akan ada namanya overnight interest. Forex swap adalah sebuah bunga yang dimunculkan bila transaksi dilewati setelah tengah malam. Nah, karena berhubungan biasanya adalah tidak emas saja, tapi adalah contohnya mata uang di sini, maka kalau mata uang itu, maka ingat adalah pair adalah pasangan, di mana akan terjadi dari mana sih yang namanya biaya inap ini keluar adalah karena seperti menyimpan uang dengan interest rate yang berbeda pada dua tempat. Nah, ketika ini diselisihkan, maka nilai itulah yang akan dijadikan sebagai overnight interest. Nah, artinya ketika kita memiliki posisi pada pair tersebut, maka justru kita bukan bisa hanya mendapatkan nilai bertambah, tapi kita juga bisa mendapatkan nilai berkurang. Jadi yang namanya overnight itu belum tentu menjadi biaya, tapi juga malah mendapatkan keuntungan akibat overnight ini. Ingat, kondisi ini akan berubah terus, jadi pastikan hal ini kepada setiap pialang berjangka Anda. Dan ada juga pialang berjangka karena tidak mau membuat para tradernya, para pelaku pasarnya bingung, overnight-nya swapnya free swap. Contohnya seperti di Okta Investama Berjangka. Okta Investama Berjangka tidak mengambil swap. Jadi artinya adalah selisihnya ini juga secara tidak langsung dapat kita bayangkan adalah bila ada kelebihan tentunya akan menjadi keuntungan. Bila tidak ada kelebihan ya berarti akan diserap oleh Okta Investama Berjangka. Karena swap itu tidak di-charge nih. Kalau tadi kan spread sudah pasti di-charge. Kan tadi kita bicara dari mana untungnya. Nah, ketika ini swap tidak di-charge juga, berarti untung dan ruginya itu juga ditiadakan. Kan seperti itu. Berarti itu bisa menjadi suatu potential income juga. Betul ya? Nah, untuk informasi saja, bahwa ternyata ada saja kejadian dalam keadaan kalau swap dikenakan, itu tidak melulu kita selalu malah keluar duit. Tapi bisa jadi dapat duit. Contoh, AUD USD pada saat ada di layar Anda saat ini, ketika Anda long artinya beli, Anda akan kena overnight minus 2.03. Sedangkan ketika Anda short AUD USD, Anda justru malah mendapatkan uang 0,33, kira-kira seperti itu. Jadi ketika Anda men-short
AUD USD satu lot, Anda akan dapat 0,33. Tapi ketika Anda buy AUD USD, maka Anda minus 2,03. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi, tapi ada juga yang terjadi adalah, walaupun Anda pilih salah satu dari keduanya, Anda malah mendapatnya minus. Contohnya adalah New Zealand dollar terhadap US dollar. Tapi ini selalu berubah ya, ingat. Kalau New Zealand dollar US dollar itu bisa minus ketika satu lot di buy minus 0,46, satu lot di sell juga minus 1,51. Oke, jadi ini adalah penjelasan dari swap, sehingga semoga apa yang kita bagikan, kita sadar bahwa pertama bisa menjadi spread, menjadi sebuah potensial, lalu kedua adalah swap juga menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan, dan juga yang pialang berjangka Anda harus Anda pastikan pialang berjangka Anda menetapkan apa atas swap ini. Contohnya seperti Okta investasi berjangka, bila Anda memang ternyata repot dan nggak mau adanya nama overnight, sudah tepat Anda ada di Okta investasi berjangka, buka akun di okta.id, karena okta.id tidak mengenakan swap alias free swap. Semoga bermanfaat, sampai ketemu di hari Senin selanjutnya, dan juga sampai ketemu juga di event hari Rabu untuk live webinar. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.